Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa likulli ummatin ajal wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul adzim. Ibu-ibu Majelis Taklim Quwwatul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga sampai pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan sehingga bisa mengikuti kajian Thalabul Ilmi yang rutin kita laksanakan. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari jalan dimudahkannya kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita tak henti-hentinya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melimpah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Dan mari kita senantiasa untuk tidak bosan berdoa kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Ibu-ibu Majelis Taklim Quwwatul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan Muharram atau bulan Hijriah 1446 yang sudah kita peringati pada kira-kira hampir sebulan yang lalu, masih ada relevansinya dengan kajian kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana kita akan mengumpulkan amal-amal yang itu bisa kita jadikan sebagai percepatan untuk mengumpulkan amal soleh. Bertambahnya tahun juga bertambahnya usia kita. Artinya apa? Sisa waktu yang Allah berikan kepada kita, sisa kesempatan hidup di dunia yang Allah berikan kepada kita, makin hari makin berkurang. Jadi kalau kita ulang tahun, jangan terlalu happy. Ya, senangnya itu karena masih diberikan kesempatan panjang umur, itu senangnya sedikit saja. Tapi harusnya setelah itu kita bersedih. Apa artinya? Sisa waktu hidup di dunia ini sudah makin berkurang. Kalau kemarin kita umur 50, kalau kemarin umur 30, maka tahun ini menjadi 31. Senang, ya? Bertambah umur, senang apa sedih sebenarnya? Ya, senangnya karena Allah masih memberikan kesempatan itu. Tapi harusnya lebih banyak sedihnya. Kenapa? Kesempatan yang Allah berikan makin sedikit. Setahun. Setahun itu dimulai dari sebulan. Sebulan itu dimulai dari sehari. Sehari itu dimulai dari jam. Artinya apa? Ketika sekarang jam 8:30, nanti jam 10, nanti jam 12. Artinya apa? Kesempatan hidup kita berkurang 1 jam demi 1 jam. Nah, kalau umur Nabi kira-kira berapa, Bu? Yang masyhur umur Nabi berapa? Sekitar 63 tahun. Dan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak kurang lebih itu 60-an. Maka ketika kalau ada orang mengatakan umur saya sudah 70, alhamdulillah Allah kasih bonus. Umur saya 80, Allah kasih bonus. Ya. Kenapa? Karena usia Nabi Muhammad kira-kira sekitar antara 60-70. Tapi jangan lantas, oh usia saya masih muda.
Saya masih di bawah 40, kepala 3 bisa. Karena tidak menutup kemungkinan namanya ajal itu nggak ada yang tahu. Nah, pertanyaan kita di sisa umur kita ini, apa yang harus kita lakukan? Walaupun masuk surganya Allah itu atas rahmat Allah, atas kasih sayang Allah, dan hak prerogatif Allah, tapi semua itu ada asbabnya. Maka setidaknya ikhtiar itulah asbab yang harus kita lakukan. Sebab masuknya surga Allah memang tidak cukup hanya dengan ibadah kita. Nggak cukup. Ya. Nilai ibadah kita dibandingkan nikmat Allah berupa alis saja itu nggak cukup. Apalagi seluruh nikmat mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu nikmat yang ada di dalam diri kita. Kalau dibanding-bandingkan pahala yang kita dapatkan dari amal soleh kita, itu nggak cukup untuk membeli surganya Allah. Tapi walaupun demikian, kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sebagai bentuk ikhtiar untuk mendapatkan surganya Allah. Dengan seperti itu, Allah mencintai kita, mencintai orang yang bertakwa, memuliakan orang yang bertakwa. Dengan ridhonya Allah, maka Allah akan mengangkat panjenengan ini untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus setiap hari, setiap saat kita harus merefleksikan diri kita. Kita harus merenungi diri kita. Kita harus introspeksi diri kita. Karena yang namanya kematian, yang namanya ajal, ya tadi ketika sisa hidup makin berkurang, otomatis sebenarnya itu semakin dekat dengan yang namanya ajal atau kematian. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ajal, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi ketika ajal itu datang, ketika maut itu menjemput kita, maka tidak ada yang bisa menunda itu semua. Ya, maka dari itu maka kita harus mempersiapkan diri kita di sisa umur ini, berarti kita harus melakukan percepatan amal atau akselerasi amal. Baik, sebelum kita membahas tentang akselerasi amal, tentu kita akan membahas terkait dengan apa yang harus kita lakukan, persiapan-persiapan. Dan perlu kita ketahui Ibu-ibu sekalian, ya, yang namanya kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya ajal itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada 3 hal terkait dengan kematian ini yang dirahasiakan Allah. Yang pertama adalah ajal, waktunya kapan, ya. Yang pertama adalah yang dirahasiakan oleh Allah terkait dengan kematian adalah waktu. Ya, kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Jam berapa, di hari apa, bulan apa, tahun apa, tidak ada yang tahu. Kalau kayak ngeramal jari iso ngerti, berarti bisa jadi ramalannya, yang namanya ramalan kan nggak boleh dipercaya. Jadi yang dirasakan adalah waktu. Jadi kita tidak akan pernah tahu kapan waktunya. Yang kedua, tempat. Kita tidak pernah tahu, ya, di mana seseorang akan meninggal dunia. Bisa jadi di masjid, bisa jadi di rumah, bisa jadi di jalan, bisa jadi di pasar, di laut, ya, di udara dan lain sebagainya. Tidak ada yang tahu kapan, di mana tempat kita meninggal. Nggak ada yang bisa minta, oh ya Allah, aku pengen meninggal di masjid saja ya Allah. Ya itu doa, itu permintaan sah-sah saja, silahkan. Berdoa dalam meminta kepada Allah supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah aja kita minta. Tapi nantinya bagaimana kita tidak tahu. Ya pengennya sih pas lagi sujud, ya. Kok orang ngadu-ngadu doa temen toh sujud batin ya, sholat batin ya, mbugi. Ternyata Allah memanggil, subhanallah. Ya, kematian yang indah insya Allah seperti itu. Ya. Itu ya yang dirahasiakan tentang kematian. Yang kedua adalah tempat. Yang ketiga adalah cara Allah memanggil kita, cara meninggal dunianya kita, cara kematian yang akan mendatangi kita itu tidak tahu bagaimana caranya. Ya, bisa jadi meninggal
su'ul khotimah atau husnul khotimah. Bisa jadi caranya sebabnya kecelakaan atau sakit, ya, atau mau sakit yang tiba-tiba atau yang lama, itu semua cara dan kita tidak tahu. Ya. Jadi kalau Allah memang belum menghendaki kematian pada diri kita, mau dalam kondisi apapun sakitnya, ya Allah belum kasih. Ya, ada orang yang sudah sakit, gitu, lama, parah, mbok ya aku ndang mati wae to saiki kan gitu ada. Ya kalau Allah memang belum menghendaki, ya enggak apa-apa. Maka yang terpenting adalah ketika Allah masih memberikan nafas kepada kita, kita syukuri, ya, kita nikmati, kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Ya, itu rahasia yang ditetapkan. Ada 3 hal terkait dengan waktu, tempat, dan cara meninggalnya seseorang. Dalam Al-Quran, ya, disebutkan bahwasanya kematian adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhriha 'anil nasi wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jadi ketika ini kan di awalnya ayat, setiap kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Di akhir ayat, ya, ad-dunya wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Biasane, Bu, kalau orang lagi cintrong, lagi gandrung dengan dunia, entah itu lagi seneng-senengnya duwe bayi, seneng-senengnya duwe putu, seneng-senengnya pengantin anyar, seneng-senengnya duwe mobil, duwe omah, apalagi seneng, itu kecenderungannya nggak ingat mati, lupa bahwa kowe iki kok arep mati, aja terlalu berlebihan sehingga lupa dengan kematian. Maka ditutup ayat ini dengan itu, karena untuk mengingatkan. Biasanya wong lagi seneng, boro-boro ya. Ada orang yang tidak bisa dinasihati. Ya, yang pertama orang yang lagi jatuh cinta, yang kedua orang yang sedang marah, itu nggak bisa dinasihati. Ya, bahkan orang yang sedang cinta, ya, titik-titik kucing, rasanya coklat. Itu orang yang lagi jatuh cinta. Ya, kenapa? Karena saking senengnya. Maka ingat, setiap manusia itu akan mati, nanti balasannya di akhirat. Nek kue lagi seneng ya aja seneng, tapi senengnya aja kebangetan. Jangan terlalu berlebihan sampai lupa, menghanyutkan. Nah, itu yang berbahaya. Maka diingatkan. Begitu juga orang yang sedang marah, dinasihati, nggak bakal mempan. Ya, kenapa? Karena sistem hormonal atau apa itu sedang tidak baik-baik saja lah. Ya, itu ada 2 orang. Jadi orang yang sedang marah dan orang yang sedang jatuh cinta. Dinasihati, ora bakalan mempan. Maka Allah menasihatinya. Dalika wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi kesenangan yang memperdaya. Jangan sampai kalian diperdayakan dengan kesenangan dunia sehingga lupa bahwa kalian itu pada dasarnya akan mati. Ya, termasuk orang yang marah, wes sampai entek-entek. Nek lagi kalau orang sedang marah, emosi, ngomongnya apa wae metu. Betul. Kadang-kala kalau yang nggak bisa mengendalikan loh ya. Nah, insya Allah di sini wajah-wajahnya bisa lah. Kalau marah insya Allah bisa mengendalikan ya. Kalau yang nggak bisa mengendalikan, kebun binatang keluar semua. Nama-nama itu hewan keluar semua. Kalau orangnya lagi marah, ya. Seolah-olah mereka akan mencari menangnya sendiri, seolah-olah koyo arep urip 1000 tahun meneh, padahal tidak. Ya. Maka dari itu Ibu sekalian, kita harus bisa menjaga hal ini. Ya, karena setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Selanjutnya di Quran surat Al-Jumu'ah, ya.
Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di Quran surat Al-Jum'ah, ya. Kalau sering jamaah di sini mungkin saya sering baca surat ini, ya. Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang Maha mengetahui, yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritahu kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Jadi kita mau lari dari kematian itu tetap tidak bisa. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya. Selanjutnya di dalam Quran surat An-Nisa. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kalian di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Wah, aku nggak pengen mati, gitu. Dia membuat benteng yang tinggi, kokoh. Ya, ini yang juga dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun, ya, dilakukan oleh Fir'aun. Zamannya, Namrud, zamannya Nabi Ibrahim, ya. Jadi Raja Namrud itu kan raja yang kaya, tapi juga semena-mena. Dia membuat tempat yang tinggi, yang kokoh, ya, yang dia itu merasa bahwa akulah Tuhan. Berarti tidak akan pernah mati, begitu, ya. Jadi di dalam Quran surat An-Nisa ini, sekalipun kita berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, yang namanya ajal itu pasti datang, ya. Maka dari itu kita tidak bisa. Sebenarnya ancaman, bukan ancaman, artinya sebenarnya yang selalu mengintai kita sebenarnya kematian, sebenarnya ajal itu. Tapi kadang kita selalu lupa, ya. Nek masalah sidik digede-gede nih, gitu. Padahal ra usah nek iso nek masa cilik ojo digede nih. Ning gede dicilik atau dihabisin gitu. Artinya jangan terlalu menanggapi satu hal-hal yang buruk. Itu akan jadi, gitu. Gitu. Maka dari itu hendaknya kita kalau ingat kematian, insya Allah kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini perkataan Bashir bin Haris terkait dengan usia. Kata Bashir bin Al-Haris, ya, aku pernah melewati seorang ahli ibadah di Basrah dan ia sedang menangis. Aku menangis karena umur yang luput dariku dan atas hari yang telah berlalu. Ajalku ternyata semakin dekat, tetapi belum jelas juga amalku. Ini perkataan Bashir bin Al-Haris, ya. Nah, kita perlu renungkan yang seperti ini, ya. Jadi umurku memang bertambah, tapi kesempatan hidup di dunia semakin berkurang. Artinya apa? Semakin dekat dengan yang namanya ajal. Tapi amalku, kata Bashir bin Al-Haris ini, belum seberapa. Beliau seorang ulama, ya, mengatakan demikian, apalagi kita, gitu. Maka dari itu mari kita selalu menjaga diri kita untuk senantiasa mengingat kematian sehingga kita bisa mempersiapkannya, ya. Oke, apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi kematian atau negeri akhirat? Jadi negeri akhirat itu dimulai dari kita meninggal dunia dan masih panjang, ya, perjalanan sampai ke surga. Yang pertama yang perlu kita persiapkan, ya, meninggalkan perbuatan dosa dan segera bertaubat. Itu yang pertama. Ya. Apa itu perbuatan dosa? Perbuatan dosa karena meninggalkan perintah Allah dan perbuatan dosa karena melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebalikan takwa itu adalah dosa. Ya, pengertian takwa itu diantaranya menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya.
Nah, perbuatan dosanya adalah meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya apa? Sholat, tinggalkan. Puasa, tinggalkan. Zakat atau sedekah, dia punya kemampuan tapi tidak mau melakukan. Haji atau umroh, dia punya kemampuan tapi tidak mau melakukan. Ya, dan meninggalkan perbuatan baik lainnya. Seperti ya, Nabi menyuruh kita supaya baik dengan tetangga kita, tapi kita tidak mau melakukan. Ya, Nabi menyuruh kita supaya menghormati orang tua, tapi kita tidak mau menghormati. Nabi menyuruh kita supaya kita takzim kepada guru ulama, tapi kita tidak mau, dan lain sebagainya. Jadi meninggalkan perbuatan-perbuatan baik atau meninggalkan perintah Allah itu merupakan perbuatan dosa. Ya. Yang kedua adalah melanggar larangan Allah. Yang harusnya dilarang kita tabrak. Itu larangan. Contoh seperti apa? Ya dalam kehidupan yang sederhana aja kita. Misalnya kayak ghibah, riya, ujub, takabur, namimah, menghasut, ya, hoax, menyebarkan berita yang tidak benar, ya, bertengkar, membunuh, zina, mencuri, korupsi, munafik, dan lain sebagainya. Ya, termasuk di dalam transaksi ada riba, ada gharar, ada judi, dan lain sebagainya. Itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru kita langgar. Makan dan minum yang tidak dihalalkan, makan dan minum yang diharamkan oleh Allah, itu kita malah langgar, malah kita makan. Ojo mangan babi, aku pengen coba-coba mangan babi, kan gitu. Kalau mie ayamnya enak, ternyata dia menggunakan zat yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita mengedepankan enaknya dulu daripada halal atau haramnya dulu. Ya, dalam kehidupan kita gimana? Kalau misalnya melihat sesuatu yang enak, ya, yaitu tadi kalau orang sudah kadung mania cinta kepada makanan itu, rasanya kok setelah tahu, itu ada zat yang diharamkan. Misalnya, apa yang terjadi oleh kita? Waduh, gimana ya enak kan gitu ya? Ya enggak? Ya maka dari itu kita mulai menyeleksi. Ya kadang kita suka jajanan misalnya, oh enak, udah setelah dikasih tahu itu mengandung babi loh. Aduh gimana ya? Terus kadung ini kan bisanya. Tapi kalau udah terlanjur nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dikasih tahu tetap baleni ya sudah. Itu artinya apa? Melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya yang dilarang itu kok enak-enak gitu ya. Gini buatan. Apapun ya toh, apapun itu. Biasanya yang dilarang kok justru yang enak-enak. Gitu. Itu yang terjadi. Maka dari itu berarti kita punya persepsi enak bukan atas persepsi yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu kita hendaknya selalu berdoa kepada Allah ya supaya iman tetap ada di dalam diri kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya tetap teguh di dalam keimanan, ya, tetap teguh di dalam keislaman. Karena apa? Karena Allah yang membolak-balikkan hati. Orang yang disinari dengan iman dan Islam, dia akan mempunyai standar enak itu. Yang pertama adalah halal haramnya dulu dilihat. Ya, standar enak itu walau bagaimanapun harus itu dulu. Enak tapi nggak halal, tinggalkan. Ya. Enak tapi diharamkan, tinggalkan. Kenapa? Karena standar enak itu sudah standar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak punya iman, apa yang terjadi? Yang penting enak. Nek wong dodol yang penting bati gede. Yang penting untung besar. Tanpa melihat apakah itu halal atau haram. Misalnya yang diharamkan khamr itu minuman keras. Diharamkan oleh Allah, tapi kok perputaran cepat, lakunya keras, untungnya gede. Alasannya aku kan orangnya ngombe, aku berdodol, kan gitu ya. Ya. Menjual barang yang sudah diharamkan oleh Allah zatnya, maka hasilnya juga haram. Nah kadang-kala udah kadung tadi itu karena tidak ada iman di dalam dirinya, yang terjadi apa? Tetap dia menjalankan. Kenapa? Karena
dianggap untungnya besar. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di dalam Quran surat At-Tahrim, ya, tentang taubat ini. Yang pertama tadi itu kan meninggalkan perbuatan dosa dan segera bertaubat. Di dalam Al-Quran surat At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyakuffar, ya, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilkum jannatan, ya, wa yudkhilakum jannatin. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat apa, Bu? Taubat yang benar-benar taubat yang murni, bukan taubat sambel, yang kepedesan, ulangi meneh, gitu ya. Jadi taubatan nasuha itu taubat yang benar-benar murni, tidak taubat palsu, ya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah atau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkataan Ahmad Al-Dardiri, Syekh Ahmad Al-Dardiri mengatakan, perbaurilah tobat karena beberapa dosa, janganlah merasa putus asa dari rahmat Allah yang Maha Pengampun. Sekalipun kita itu kadang mengulangi dosa, tapi juga jangan berhenti bertobat. Ya, sekarang melakukan dosa, segera istighfar, bertaubat. Ya, walaupun taubatnya belum sampai taubatan nasuha, tapi hendaknya kita ulangi. Ya, kita kok ngulangi lagi, ya bertobat lagi, ngulangi lagi, bertobat lagi. Yaitu tidak apa daripada tidak sama sekali. Ya. Baik, tapi ya sebaiknya ya kira-kira nek menungso gitu, wis dikandani, ya. Jenengan ngandani anak jenengan aja ngono kuwi le. Nggih, Bu, sesuk ngulangi neh. Aja ngono le, nggih, Bu, ngapunten, nggih, Bu, ngapunten sampai ping 10 kira-kira jenengan mangkal napa mboten. Iki bocah sebenarnya tenanan ora to? Kan ngono. Ya sama, Allah juga demikian mungkin kepada kita, tapi Allah Maha Rahim, Maha Asih, sehingga insya Allah Allah tidak demikian seperti bagaimana manusia. Tapi yo harusnya kita yo tahu dirilah. Kok ngapusi Gusti Allah gitu, kayaknya memain-mainkan Gusti Allah gitu buatan. Ya bahkan Allah ya memang nek karepmu ngono ya tak tunggoni wae tobat pusing tenanan kan ngoten. Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun. Seberapapun dosa kita dan seberapapun pengulangan dosa yang kita lakukan, Allah tetap akan memberi ampunan kita. Dan Nabi SAW bersabda, yang artinya, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan kesalahan seluas bumi dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan, aku, kata Allah, akan membalasmu dengan seluas bumi ampunan. Ya, maka kita hendaknya segera saja ud'u ila rabbika bil hikmah, ya. Bukan itu ayatnya. Bersegeralah kita beristighfar kepada Allah, ya. Jadi kalau kita punya dosa yang banyak sekalipun, ya, Allah Maha Pengampun. Yang penting bukan dosa syirik. Ya, dosa syirik itu dosa yang ya kalau berdasarkan ayat innasyirka ladzulmun adzim, ya, jadi syirik itu dosa yang besar, yang susah untuk diampuni, bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Allah Maha Pengampun. Yang berikutnya apa syarat taubat? Ya, syarat taubatan nasuha, ya, para ulama menetapkan beberapa hal terkait dengan taubat nasuha. Yang pertama, bersegera meninggalkan perbuatan dosa tadi. Kalau kita menjual minuman, ya tinggalkan. Misalnya korupsi, ya segera tinggalkan. Zina, segera tinggalkan.
dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya, perbuatan maksiat lainnya. Kalau belum sholat ya segera sholat, ya. Belum puasa segera berpuasa, ya, jangan ditinggalkan. Yang kedua, menyesali atas apa yang telah dikerjakan. Ya. Jadi menyesali atas apa yang telah dilakukan atau diperbuat. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi kembali, ya, perbuatan maksiat tersebut. Kadang-kala kan godaannya berat nih, Bu. Ini apa, Bu? Ya, kadang wis tak tinggal wis. Aduh, aku nyesel gitu ya. Tapi kita juga tak berdaya untuk menahan atau bertekad untuk tidak mengulangi. Kadang tidak berdaya nggih, kadang-kala. Ya akhirnya terulangi. Kita harus lawan itu. Kita harus melawan, jangan sampai aku gak gelem nih. Saya bersungguh-sungguh untuk tidak mau melakukannya. Yang keempat, jika dosanya berkaitan dengan urusan sesama manusia, maka harus diselesaikan dengan manusia itu. Contoh misalnya utang piutang, ya dirampung ke. Karena salah satu dosa yang mungkin bagi Allah, naik dosa kepada Allah itu kan tadi udah jelas, mau diampuni. Ampunannya seluas bumi, ampunan. Tapi kalau dosa sama manusia, rampung kesik, tinggal bagi Allah sudah selesai, tapi dengan manusia harus diselesaikan. Misalnya urusan utang piutang, urusan marah-marahan, ya, urusan apa itu? Nek wong kalau orang Sulawesi bilang bombe, kalau wong Jawa jutaan, ya. Rampungi kabeh. Selesaikan dulu, ya, kaitannya dengan antar manusia, baru silakan bertobat kepada Allah. Utang piutang sing paling angel. Ya, makanya yang namanya utang itu pemutus silaturahim paling kejam, ya. Ya. Nah, itu maka itu harus diselesaikan, dan itu susah sekali, dan itu menjadi problem hubungan sesama manusia. Gitu. Jadi ya, padahal jelas aturan utang di dalam Al-Quran, dalam hadis ya harus dikembalikan. Ya, tapi bagi yang menghutangi ya, nek memang ya diikhlasno, pahalanya gede kan gitu. Tapi agak susah gitu. Itu yang susah. Ya. Tapi yang menghutang, ya, yang menghutang ya sedang dikembalikan. Karena kalau tidak nanti sampai dibawa ke akhirat. Ya. Seperti itu. Jadi oleh Allah dan Rasulnya, bagi yang memberikan utang dan yang menerima utang itu sama-sama dimotivasi. Sing diutang ndang dibalekno, karena akan ditagih sampai akhirat kalau enggak. Ya. Kalau yang menghutangi, ya nek misale susah ya diikhlasno, kan gitu ya, karena pahalanya besar. Jadi kalau ini ketemu, ya insya Allah ya nggak ada masalah, gitu. Nah, itu susah. Maka kita harus selesaikan itu. Jadi kita taubat nasuha, kalau ada hubungannya dengan sesama manusia, itu harus diselesaikan dulu baik-baik, clear, oke, kosong-kosong, insya Allah taubat kita sempurna. Okay? Oke, selanjutnya, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk bisa tadi taubatan nasuha? Yang pertama, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik sendiri maupun ketika kita bersama-sama orang lain. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia bersamamu di mana saja kamu berada, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan merasa diawasi oleh Allah yang paling bisa kita lakukan itu adalah ketika berpuasa. Lah ini kayaknya orang merasa diawasi kita membuat. Coba pengalaman spiritual ibu-ibu sekalian, pengalaman religiusitas ibu-ibu sekalian. Ibadah apa yang merasa jenengan diawasi oleh Allah?
puasa. Gitu mboten? Itu pengalaman masing-masing batin itu akan merasa seperti itu. Kalau dipikir panganan enak, nyaplok ya enak wong sing ngerti. Tapi kenapa kita, oh ini Allah melihat. Mbok ya, pengalaman spiritual ketika kita sedang menjalankan puasa ini diterapkan untuk ibadah yang lain gitu loh. Ya. Ketika kita sholat kita diawasi oleh Allah, ketika kita makan diawasi oleh Allah, ketika kita masak diawasi oleh Allah, ketika kita membersihkan lantai diawasi oleh Allah. Semua harus seperti itu. Harusnya. Tapi kadang-kala kita enggak gini betul. Ya, ketika apa yang kira-kira masuk orangnya uang kan gitu ya, melakukan hal yang tidak terpuji misalnya. Ya, harusnya kita baik sendiri maupun bersama-sama, baik ada orang maupun hanya kita sendiri, itu harusnya kita merasa Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Dan memang tidak cukup merasa, memang Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kala kita hanya seperti, dan yaitu mungkin bisa disurvei yang merasa Allah mengawasi kita ya kayaknya baru saat puasa saja gitu. Untuk ibadah yang lain atau perbuatan baik yang lain kayaknya tidak ya. Sehingga kadang-kala kita misalnya pergi ke tempat yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh Allah misalnya. Kita merasa kayaknya seolah-olah Allah tuh nggak hadir gitu. Di jalan Allah ya ada, di masjid Allah selalu mengawasi, di lahan, di pertanian, di sawah Allah juga mengawasi. Kadang-kala kita merasa diawasi oleh Allah ya ketika puasa atau ketika kita berada di masjid, padahal Allah selalu mengawasi di mana-mana dalam kehidupan kita. Gitu mboten? Ketika di pasar berjual beli Allah mengawasi. Yang penjual nimbang ya sing bener nimbangi. Ya. Yang beli juga ojo gampang nyacat, kan gitu. Maka semua Allah, jangan menimbang tapi dikurangi, atau jangan menyembunyikan barang yang cacat untuk dijual, atau barang yang sudah kadaluarsa untuk dijual. Karena Allah selalu mengawasi dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, langkah yang kedua untuk kita bertaubat itu memahami bahaya perbuatan maksiat. Kita harus bisa menganalisa. Kira-kira bahayanya apa sih bagi diri kita dan keluarga, bahkan lingkungan kita. Baik di dunia maupun sampai ke akhirat kita. Ya, jadi kita harus bisa menganalisa itu. Jadi kalau kita melakukan perbuatan maksiat itu dampaknya bisa ke dalam diri kita, bisa keluarga kita, bisa ke orang lain di sekitar kita. Bisa jadi itu menggerogoti amal soleh kita yang menjadi bekal di akhirat. Jadi dampaknya tidak hanya di dunia, tapi juga sampai dibawa ke akhirat. Maka kita harus bisa menganalisa, ini kira-kira nek tak teruske manfaatnya apa? Ya, bahayanya apa? Itu harus ditimbang. Jadi ada aspek maslahah, ada aspek madorotnya. Plus minusnya apa? Bahayanya apa? Itu harus kita pahami. Ya, yang namanya perbuatan maksiat itu tidak ada plusnya sebenarnya. Tidak ada manfaatnya sebenarnya. Kalaupun manusia menganalisis, oh ada kok manfaatnya. Ya, tapi di mata Allah tidak ada manfaatnya. Karena perbuatan itu memang sudah dilarang oleh Allah. Karena setiap perbuatan, setiap hal yang terkait dengan maksiat, ya, dan perbuatan dosa itu jelas ada hikmah di balik, dan itu tidak ada manfaatnya, ya, bagi manusia yang melakukannya. Ya. Yang ketiga, senantiasa mengingat-ingat kematian. Jadi taubatan nasuha, langkah yang ketiga adalah kita selalu tadi itu eling. Nek wong Jawa itu eling lan waspada, nggih. Eling lan waspada itu jangan dimaknai sekedar urusan dunia, tapi itu sampai kepada akhirat kelak. Eling kuwi ya eling bahwa menungso kuwi bakal mati.
Ya, kita harus ngelingi kui. Ya, eling lan waspada. Waspadanya apa? Maka kita harus berhati-hati. Eling karena kita akan meninggal dunia, maka dari itu waspada harus berhati-hati untuk tetap menjaga diri kita tidak tergelincir ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga diri kita supaya tetap bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian, atau pemutus kelezatan, yaitu kematian. Jadi kalau misalnya dengan lagi muring-muring itu, ya ingat bahwa ojo nganti malah engko pas muring-muring, gitu, masya Allah, ya jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya kalau nanti marahnya memuncak, akhirnya mau pompa jantungnya semakin kencang, bisa jadi nanti terjadi penyumbatan. Akhirnya itu. Maka kenapa sampai dihadiahi surga? Ya, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka kalian masuk surga. Kenapa sampai dihadiahi surga itu? Karena apa? Karena dari marah itu akan menimbulkan berbagai masalah. Bukan hanya dirinya, tapi keluarganya, bahkan masyarakatnya. Maka dari itu, ojo nesu, ya, kepada dirinya bisa sampai stroke, ya, bisa jadi mungkin jantungnya atau nafasnya bisa. Bagi keluarga, ya nanti tahu sendirilah, ya dampak dari marah yang tidak bisa dikendalikan itu sangat bahaya. Bagi masyarakat, apalagi bagi bangsa dan negara, kelompok bisa perang. Jadi apa namanya? Sampai sekarang Israel dengan Palestina, Israel yang selalu membombardir itu karena apa? Ya, karena keserakahan dan kemarahan, ya, yang tidak bisa dihentikan sehingga sampai terjadi peperangan. Ya. Yang keempat, untuk langkah kita taubat nasuha itu menjauhi dari tempat-tempat dan teman-teman yang mengajak kepada kemaksiatan atau mengajak kepada kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang sia-sia, paling tidak, ya. Kenapa? Karena ini juga tidak akan bisa sukses taubat nasuha kita. Kita udah tidak mau pergi ke tempat maksiat, tapi kok teman kita masih yang suka ke sana, ya itu tidak akan sukses taubat kita. Ya. Maka kalau kita hijrah, ya kita kumpul kepada orang-orang soleh sehingga kita akan tetap terjaga. Tapi kalau hijrah kok jenengan masih juga akrab banget dengan teman sebelum hijrah, ya susah untuk bisa taubat nasuha, untuk tidak bisa meninggalkan, pasti akan terbawa. Ya, kalau misalnya minuman keras, aku pengen tobat minum dari minuman keras, tapi kok koncoku gulete setiap hari masih dengan orang yang minum, wes susah. Susah, angel gitu. Atau mungkin aku wis orang minum kok, tapi isih gelem teko ning tempat misalnya bar dan sebagainya misalnya, ya susah untuk bisa menjaga taubat kita. Ya, maka dari itu ketika kita hijrah, ya sampaikan saja kepada teman kita, aku nuwun sewu, aku wis ora rono, bukan kita pertemanan secara pribadi aja, tapi kalau diajak ke sana, ini menurut saya tidak bisa. Tegas saja. Tapi masalahnya kalau sudah kadung teman kita akrab, ning di bareng ora pena pekewo gitu, ini apa betul? Itu susahnya. Gue nek kita mau tegas seolah-olah, waduh, soalim saiki, ya loh, soalim saiki wis ra gelem diajak anu. Ya sampaikan saja terus terang kan gini. Bilang aja, kaya wong arep urip 1000 tahun meneh kan gitu, kita tinggal menunggu waktu kan gitu. Gini apa betul? Ya itu kadang-kala pekewo itu agak susah, ya. Pekewo itu susah. Maka dari itu kita harus tegas, nggak apa-apa. Dibilang alim ya nggak apa-apa. Nah, dibilang ini ya nggak apa-apa kan gitu. Ya. Yang kelima, banyak mengingat surga dan neraka. Terutama ketika ada dorongan untuk melakukan kemaksiatan kembali, itu ingatlah surga dan neraka. Ada dorongan untuk ojo sholat, apa maksudnya? Nanti aja sholat sampai bablas, akhirnya kelewat terus, itu juga bisa. Ingat-ingatlah bahwa ada surga dan neraka.
Ya, kalau kita mau curang dalam menimbang, misalnya ingat surga dan neraka. Oh, nek curang kuwi mlebune neraka wailul lil mutaffifin. Gitu ya. Kalau kita nggak curang, itu pahalanya surga. Begitu juga ketika marah. Ketika marah ya eling surga neraka, kan gitu ya. La taqdab walakal jannah. Oh, nek orang marah, nek iso mengendalikan marah, maka janji Allah surga. Nek marah ya ora gur neraka, tapi juga menimbulkan dampak yang lainnya. Itu yang kelima. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fatakun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya, takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ya, ini surat Al-Baqarah ayat 24. Jadi ketika kita kayak tak berdaya untuk meninggalkan, tak berdaya untuk melaksanakan perintah Allah, maka ingatlah api neraka itu yang bahan bakarnya manusia dan batu itu sangat panas, ya. Gitu ya. Maka dari itu hanya dengan iman kita bisa meyakini apa yang sudah dituliskan di dalam Al-Qur'an. Nek ora iman opo iya, kan gitu. Opo iya sapa kayak masa wis tekan rokok kok, kan gitu kok ngomong rokok gitu. Ya toh. Pemimpin kita dulu pernah mengatakan, ya, ketika cerita tentang surga dan neraka seolah-olah itu halusinasi, seolah-olah opo wis tekan kono ngono ya. Nah, itu masalah. Karena apa? Tidak ada iman di dalam dirinya. Maka dari itu iman itu penting untuk bisa menerima apa yang tidak bisa dilogikakan. Ya kalau bicara surga neraka jelas kita belum pernah ke sana, belum mati. Ini apa betul? Kadang ya diwalik, oh aku yang mati, hanya dengan iman, kan gitu. Masa semuanya harus masuk akal? Kan semua harus dilogikan, kan enggak? Maka dengan imanlah itulah, dengan iman itulah kita bisa meyakini, bisa mempercayai apa yang sudah dituliskan dalam Al-Quran, yaitu berupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, langkah taubat kita adalah mencari teman-teman yang baik. Sebagaimana kita dianjurkan untuk menjauhi teman yang bisa kembali mengajak kepada maksiat. Jadi ketika kita mau hijrah, mau taubat, ya terpaksa untuk sementara tinggalkan teman tadi itu. Cari teman, ibaratnya apa? Bahasa sekarang apa? Yang mudah-mudah circle. Nah, padahal circle nggak motong seng, nggak motong keramik itu circle. Kalau Pak tukang ngomong circle ya langsung diambilkan alat itu. Kalau sekarang istilah circle itu ya komunitas, ya komunitas. Maka kalau tombok ati iku limo, salah satunya apa? Kumpul karo wong-wong soleh, circle ya orang-orang yang soleh dan solihah. Ya, misalnya jenengan mau hijrah, ya oh di mana ada kelompok pengajian mana ikut. Tapi jelas dulu kelompok kajian, oh ya insya Allah masih sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Quran dan sunnah, kita ikut. Nggak apa-apa. Bukan berarti mata kayak saya hijrah malah. Jangan kayak gitu. Karena memang berusaha untuk kita hijrah itu, untuk taubat itu adalah mencari komunitas-komunitas, circle-circle yang soleh dan solehah. Supaya apa? Supaya kita tidak terbawa lagi ke dalam kehidupan sebelumnya. Gitu ya. Karena di dalam hadis Rasulullah, ya, ibu sekalian, agama seseorang dilihat dari agama teman dekatnya. Maka berhati-hatilah ketika memilih teman. Bahkan di dalam hadis yang lain, kalau kalian mau melihat seseorang itu, maka lihatlah temannya siapa. Karena apa? Karena teman yang baik pasti circle-nya baik. Ya, istilahnya teman yang kurang baik, maka circle-nya dia akan cocok karena merasa ada chemistry dengan yang tidak baik. Ini buat contoh misalnya, ibu-ibu di sini tidak pernah misalnya istilahnya ke orang-orang yang misalnya komunitas yang apa? Yang tidak baik, ya, kurang baik ya misalnya, pasti jenengan nggak akan bisa klub, nggak akan bisa merasa nyaman, iya nggak? Misalnya jenengan gabung sama kelompok yang sukanya ke diskotik misalnya, ya, dengan bertanya, kira-kira nyaman nggak tuh? Ada chemistry nggak seret kan? Ya itu udah memang seperti itu sunatullahnya. Maka ada istilah Tan Malaka bilang minyak berkumpul dengan minyak, ya, air berkumpul dengan air. Jadi minyak dan air tidak akan bisa bersatu. Kenapa? Yaitu tadi sebagaimana yang disabdakan oleh hadis Rasulullah tadi. Okay? Jadi agama seorang itu dilihat dari agama teman dekatnya. Maka berhati-hatilah ketika memilih teman. Termasuk ketika kita untuk menjaga akidah kita juga harus bisa memilih siapa sohib kita. Jangan sampai kita
Akhirnya yang tadinya imannya kuat, ya, rajin ngaji dan sebagainya, lama-lama berkurang, malah akidahnya pindah atau agamanya pindah. Itu bisa terjadi kalau kita tidak bisa menjaga sohib kita. Mana sohib yang sampai dunia akhirat, sampai akhirat, mana yang sohib yang hanya dunia. Itu harus kita bisa itu. Yang penting dalam diri kita, hablum minan nasnya oke, dengan siapapun, tapi tidak sampai kepada wilayah-wilayah akidah. Soalnya apa? Nanti bisa malah justru karena saking deketnya, dia ngajak kemana jadi kita mau ikut, ya kayaknya kok awalnya tidak apa-apa, lama-lama apa-apa, akhirnya kita berpindah, ya akhirnya kita berpindah. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa menjaga circle kita, ya agar kita tetap berada di dalam circle yang baik. Yang ketujuh, memperbaiki semangat dalam mengerjakan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharapkan. Kalau lagi futur, lagi males gitu ya, itu segera apa ya, jenengan punya cara masing-masing kan? Aduh, lagi arah-arahan sholat itu, ya, lagi arah-arahan ngaji misalnya, lagi arah-arahan sedekah misalnya. Kira-kira apa yang jenengan lakukan? Punya cara sendiri-sendiri kan? Ya, hendaknya kita bagaimana mencari motivasi tadi. Yaitu tadi paling tidak jangan niat surga neraka, ya istilahnya nanti kita ajal semakin dekat, maka jangan sampai kita akhirnya malas kan gitu. Jadi ketika kita datang malas-malas tadi, ingat tadi itu, ingat kematian, ingat surga dan neraka. Insya Allah jenengan akan semangat kembali, ya. Insya Allah. Nah, yang pertama tadi itu kan meninggalkan maksiat dan taubat nasuha. Yang kedua, melakukan percepatan atau akselerasi amal soleh. Nah ini, ya. Jadi persiapan kita untuk kehidupan akhirat, untuk bekal akhirat, yang pertama tadi meninggalkan maksiat dan taubat, ya. Yang kedua adalah bagaimana memilih amal soleh yang sekiranya bisa menjadi pahala jariyah. Karena apa? Di sisa umur kita, ya. Amal jariah itu sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, itu yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, min sadaqatin jariyatin wa ilmi yuntafa'u bih wa waladin sholihin yad'u lah." Ya, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasatin. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah atau sedekah jariyah. Rupanya apa? Ya, kalau di dalam penjelasan lain ada yang bilang, oh itu harta wakaf misalnya. Karena wakaf itu kan sesuatu yang ditahan, harta yang ditahan, baik berupa uang maupun aset gitu yang ditahan, yang itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Karena ditahan misalnya nggak boleh dijual, kalau dijual kan habis ya. Misalnya ada orang yang melakukan satu rumah ini. Nah rumah ini oleh pengelola wakaf atau masjid ini nggak boleh dijual rumah ini. Kenapa? Karena ditahan supaya apa? Supaya bisa dimanfaatkan. Nah manfaatnya inilah menjadi amal jariah bagi orang yang mewakafkan. Ya, termasuk wakaf uang misalnya, ketika ada pembelian rumah untuk wakaf atau wakaf tanah gitu ya, kita wakaf 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta, dan harta wakaf yang dikumpulkan dari uang wakaf tadi karena tidak boleh dijual, maka dimanfaatkan, dan manfaatnya insya Allah nanti pahalanya mengalir sampai kepada orang yang mewakafkan. Ini bagian dari kenapa kita harus melakukan percepatan amal. Gini boten, ibaratnya apa? Passive income kalau orang bisnis. Ya, kalau kita ya pahalain apa namanya? Pasif pahala, ya. Jadi pahala yang mengalir terus sekalipun kita meninggal dunia. Itu yang pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, ya. Jadi ilmu yang diambil manfaatnya, ya, ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi di sini ada misalnya mengajarkan Iqra,
guru-guru TPA, ya, itu mengajarkan kalimat la ilaha illallah, mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan anak yang tadinya nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran, lantaran jenengan semua yang mengajarkan, insya Allah jenengan akan dapat pahala jariah. Termasuk menunjukkan kebaikan kepada seseorang dan orang itu menjalankannya terus-menerus dan turun-temurun ke orang lain, insya Allah jenengan akan mendapatkan pahala jariah. Contoh misalnya, anak saya bisa baca Al-Quran dari TPA Fathul Islam, yang ngajar siapa? Oke, ya. Nanti anak saya juga ngajarkan juga Quran ke nanti generasi berikutnya ngajarkan lagi ke berikutnya, insya Allah kita akan tetap mendapat pahala jariah. Ya, termasuk mengajarkan segala hal kebaikan, ya, tidak hanya mengaji, tidak hanya mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, ngaji dan sebagainya, mengajarkan kebaikan apapun yang itu turun-temurun disampaikan kepada orang lain, maka itu akan menjadi amal jariah buat kita. Seandainya seorang Thomas Alva Edison, ya, seorang yang beriman, ya, itu pahala jariahnya luar biasa. Ini apa betul? Lampu. Ini apa betul? Nah, kira-kira jenengan ada nggak kira-kira gambaran, iya, aku pengen membuat sesuatu yang itu nanti bisa punya manfaat yang luas gitu. Atau setidaknya ketika belum membuat sesuatu, nuduh ke kebaikan, memberikan informasi tentang kebaikan saja. Misalnya ada orang tanya, anakku nek TPA nih, oh di situ misalnya. Itu aja sudah bagian dari amal jariah yang dari ilmu yang bermanfaat tadi. Ya. Jadi informasi tentang kebaikan yang bisa membuat kue misalnya, kan, kayak Bu Marta misalnya, mengajarkan ilmunya tentang buat kue kepada orang, dan orang lain juga mengajarkan lagi, insya Allah juga akan menjadi pahala jariah. Okay? Misalnya kayak Teh Rika, bagaimana mengajarkan untuk membuat konten misalnya, dan itu dalam hal kebaikan konten itu, insya Allah itu juga menjadi pahala jariah. Okay? Jadi yang namanya ilmu yang diambil manfaatnya atau ilmu yang bermanfaat tidak hanya dimonopoli oleh guru, oleh ustadz, dosen, profesor dan sebagainya. Semua bisa berpartisipasi dalam menebarkan kebaikan. Okay. Balighu ani walau ayat, sampaikanlah, ya, walaupun hanya satu ayat. Yang kedua, yang ketiga adalah doa anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, ya, terkait dengan anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan solihah, itu orang tuanya juga harus soleh dan solehah dulu, menjadi pribadi yang soleh dulu. Okay? Kalau anak ke masjid, bagaimana orang tuanya bisa mencontohkan ke masjid? Kalau anak disuruh untuk belajar Al-Quran, bagaimana orang tuanya juga ikut belajar Al-Quran? Kalau anak disuruh dilatih untuk sedekah, bagaimana orang tuanya mengajarkan untuk sedekah? Jadi kalau misalnya anak pengen yang soleh, soleh, ya orang tuanya juga harus menjadi soleh dan soleh. Kata seorang ustadz itu, dipantaskan dulu. Pengen sesuatu, ya kita memantaskan diri untuk bisa menerima sesuatu itu. Kita pengen umroh, ya bagaimana kita memantaskan diri untuk bisa dipanggil umroh misalnya. Kalau kita minta calon suami yang soleh, bagaimana kita memantaskan diri untuk mendapatkan suami yang soleh. Atau sebaliknya, kalau kita menginginkan istri yang salehah, maka bagaimana kita calon suami memantaskan dirinya untuk menjadi yang soleh. Begitu juga ketika kita minta anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleha, maka orang tua juga harus memantaskan dirinya untuk menerima atau menjadikan anak kita yang soleh dan soleha. Okay? Jadi istilahnya equivalent, balance, seimbang. Ya. Jangan kita termasuk gini, ketika kita pengen dihormati oleh tetangga kita, maka kita harus menghormati tetangga itu. Jangan kita pengen dihormati, tapi kita nggak mau menghormati. Jangan pengen kita disapa, tapi kita sendiri nggak mau menyapa. Nah, itu kadang-kala nggak seimbang kayak gitu ya. Karena semua perbuatan itu pada dasarnya akan kembali ke dalam diri kita.
Contoh dalam dalam kehidupan kita, dalam misalnya saya bisnis atau saya usaha. Kalau saya menggariskan bisnis saya berdasarkan syariah dan saya tidak mau menerima misalnya apa namanya nota kosong dan sebagainya, ya qadarullah Allah mendatangkan konsumen-konsumen yang nggak minta nota kosong. Maka kita harus papan ke diri dulu. Kita harus memapankan diri kita dulu, ya, sehingga Allah akan mendatangkan sesuai yang kita ingin. Ya kan tadi misalnya kita menginginkan anak kita soleh-soleh, ya kita harus mapan ke awake dhewe untuk siap menerima anak yang soleh dan soleh. Qadarullah Allah akan mendatangkan itu. Ya, tapi kalau kita misalnya dalam bisnis ini wes Allah sasaelah yang penting aneh untungnya ambil ya wes nanti qadarullah Allah akan mendatangkan dari macam-macam tadi. Kan gitu. Maka Allah itu tergantung dari prasangka hambanya di dalam hadis qudsi. Ya. Yang selanjutnya kurang berapa menit Rika? Sudah 1 jam ya? Ya sedikit lagi nih. Ya. Karena kita harus milih amalan-amalan yang kira-kira akan menjadi pahala jariah ya. Kalau haji umroh pahalanya besar nggak? Besar. Setelah kita meninggal ngalir nggak pahalanya? Enggak. Sholat pahalanya besar nggak? Besar. Tapi setelah kita meninggal masih mengalir nggak pahala sholat? Enggak. Maka kita orang yang cerdas sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, ya ini lakukan amal-amal soleh yang mempunyai kemaslahatan dan kemanfaatan yang luas bahkan turun-temurun sehingga pahalanya akan menjadi pahala jariah sebagaimana tadi 3 disebutkan. Selanjutnya ya selain tadi itu selain sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, ya selanjutnya adalah sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Baihaqi bahwasanya Rasulullah bersabda, Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti. Sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia mati adalah yang pertama, tadi udah masuk di bagian yang 3 tadi, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Itu tadi udah masuk ya, di yang pertama, hadis pertama. Yang kedua, anak yang soleh yang ia tinggalkan. Lalu yang ketiga, mushaf Al-Quran yang ia wariskan. Maka ada salah satu lembaga wakaf Quran, ya di Indonesia BWI apa ya? Badan Wakaf Al-Quran, BWA, Badan Wakaf Al-Quran itu organisasi itu menghimpun orang-orang yang mau mewakafkan Al-Quran. Ya mushaf ya di dalam hadis ini ya mushaf Al-Quran yang ia wariskan. Artinya apa? Ketika kita mewakafkan Al-Quran dimanapun berada tempatnya atau siapapun yang minta kita kasih ya, walaupun nanti Al-Qurannya rusak, kita tetap akan mendapatkan pahala dari mushaf Al-Quran karena kemanfaatannya sangat luas tadi. Yang keempat ya au masjidan banahu, masjid yang ia bangun. Masjid yang ia bangun. Jadi ketika ada membangun masjid, membangun tempat misalnya pesantren dan sebagainya, ketika mereka membuka wakaf, maka ayo berlomba-lomba untuk wakaf. Ya, karena jadilah kita menjadi bagian dari orang yang ikut membangun masjid. Yang kelima, au baitan li ibnis sabili bana, rumah bagi ibnu sabil atau musafir yang dibangun. Ya, termasuk misalnya kita ada mau rumah singgah, ada membangun rumah singgah misalnya, ya silahkan kita ikut istilahnya berkontribusi walaupun tidak banyak, walaupun sedikit gitu ya. Syukur-syukur banyak gitu. Insya Allah itu akan menjadi pahala jariah. Yang berikutnya au nahron ajrahu, sungai yang ia alirkan. Ya, sungai yang alirkan nek zaman sekarang mungkin sumur ya, membangun sumur. Misalnya kan kalau musim kemarau biasanya ada juga lembaga-lembaga zakat yang menggalang dana untuk menyumbang sumur, ya, untuk membangun sumur yang itu airnya dialirkan untuk kebutuhan umat di sekitarnya. Itu juga insya Allah akan menjadi amal jariah kita, akan menjadi pahala jariah kita.
sebagaimana dulu Utsman bin Affan yang membeli sumur dari orang Yahudi, ya, yang airnya digunakan oleh umat Islam. Yang ketujuh, shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, sedekah yang dikeluarkan dari harta ketika sehat, ya, dan ketika kita masih hidup. Jadi sedekah sebagaimana ini sudah 7 di dalam hadis ini, sudah ada 3 yang sama dengan hadis yang pertama, ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, terus anak yang soleh, mushaf Al-Quran yang diwariskan, masjid yang dibangun, rumah musyafir yang dibangun, sungai atau sumur yang dialirkan airnya, dan tadi sedekah jariah, ya. Jadi ada setidaknya ada 7, ya, hal yang bisa kita jadikan sebagai ladang amal soleh kita yang insya Allah pahalanya mengalir terus menerus. Oke, jadi kita harus menjadi muslim yang cerdik, muslim yang cerdas, dan semoga amal soleh yang kita lakukan ini bisa menjadi pintu rahmat, ya, menjadi Allah ridho, sehingga kita begitu gampangnya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di penutup kajian kita pada kali ini, sebagaimana hadis Rasulullah dari Abdullah bin Bushar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tala umurhu wa asuna amaluhu." Yang paling baik, ya, adalah yang umurnya panjang dan baik amalnya, ya. Jadi ketika Rasulullah ditanya itu orang yang paling baik itu yang seperti apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Sing ora apik ya wis dikai umur panjang neng isine gurungge mendam misalnya sampai meninggal dunia, itu udah Masya Allah, ya. Maka dari itu yang kita harapkan adalah tanda diterimanya kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan masuk ke surganya adalah dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, itu, ya, insya Allah tanda kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat-ingat khususnya buat saya pribadi dan ibu-ibu sekalian pada umumnya. Demikian, apabila ada lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.